Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Mufid Jadi Pasha dengan NIM 121300002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali terkait hasil diskusi kelompok 3, yaitu kelompok saya dan materi pertemuan ke-6. Dalam sistem ketatanegaraan, konsep perwakilan menjadi hal yang penting untuk didiskusikan dan diimplementasikan. Salah satu problematika yang paling fundamental adalah berkenaan dengan kekuasaan wilayah, serta kepadatan yang memungkinkan untuk terciptanya forum bersama seluruh masyarakat dalam memutuskan tentang banyak hal secara langsung. Untuk menunjang sistem tersebut, diperlukan perwakilan politik yang memadai, adil, serta memihak kepada masyarakat. Perwakilan politik diperlukan agar segala aspirasi, kemauan, serta keinginan masyarakat dapat terakomodasi dalam bentuk kebijakan publik. Lembaga legislatif yang menjadi cerminan perwakilan politik kontemporer harus mampu merefleksikan diri dengan kebijakan lembaga eksekutif. Sistem presidensial ataupun parlementer menjadi pilihan bagi masing-masing negara untuk melihat mana yang cocok dan adil bagi semuanya. Namun, keberadaan lembaga legislatif juga harus mencerminkan konteks perwakilan yang diinginkan. Apakah berdasarkan kewilayahan, suku, etnis, agama, atau berdasarkan ikatan-ikatan kekeluargaan lainnya. Artinya, konsep perwakilan harus mencerminkan suara masyarakat yang seutuhnya. Sebagai lembaga politik yang modern, mampu bekerja dengan dasar organisasi dengan fungsi yang jelas. Untuk itu, fungsi-fungsi lembaga legislatif harus mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karenanya, relasi antara yang diwakili dengan terwakili menjadi penting agar keputusan yang dihasilkan tepat guna. Dalam perubahan politik yang terus terjadi, lembaga legislatif sebenarnya dituntut untuk terus memperhatikan aspek hubungan dengan konstituen, terutama dalam melihat apakah wakil rakyat yang dipilihnya mampu bekerja dengan kepentingan rakyat. Adapun istilah dari perwakilan pada awalnya muncul di Romawi kuno, tetapi tidak memiliki makna politik langsung. Dalam Roman, ungkapan itu berasal dari kata representar, dan dalam bahasa Latin klasik, representar berarti sekedar menyajikan, mewujudkan, atau menghadirkan lagi. Hampir diterapkan secara eksklusif untuk benda mati, yaitu ekspresi tidak ada hubungannya dengan orang-orang atau sekelompok orang yang mewakili. Misalnya, orang lain. Di Yunani kuno, ilmu politik muncul jauh sebelum konsep perwakilan Yunani kuno tidak diketahui. Padahal, pada saat itu sudah mulai bermunculan lembaga-lembaga perwakilan politik. Namun, karena ada sejumlah pejabat dan duta yang diutus ke negara lain, maka lembaga-lembaga ini memiliki peran yang kurang signifikan. Pengertian lembaga legislatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 5 arti. Yang pertama, lembaga legislatif sebagai asal mula atau sebagai cikal bakal. Yang kedua, lembaga legislatif sebagai bentuk asli, rupa atau wujud. Yang ketiga, sebagai acuan atau ikatan. Yang keempat, badan atau organisasi dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan suatu keilmuan atau melakukan suatu usaha. Dan yang kelima, yaitu pola perilaku yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang berstruktur. Menurut Aim Martopo, pengertian pemilu sebagai berikut. Pada hakikatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, dan DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilihan itu ketika kita sudah berusia 17 tahun, adanya dana atau sudah kawin. Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun ternyata sudah mempunyai pertanggungjawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat.
Selanjutnya adalah pembahasan terkait pertemuan ke-6, yaitu negara autokrasi modern dan demokrasi modern. Perbedaan negara autokrasi modern dan demokrasi modern dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah negara ini juga sering disebut negara dengan sistem satu partai atau partai tunggal. Sedangkan demokrasi modern dalam praktiknya dilakukan dengan menggunakan sistem multipartai, artinya terdapat banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Yang kedua, jika dilihat dari pandangan terhadap tujuan negara, autokrasi modern menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Sedangkan pada demokrasi modern, negara mengusahakan penyelenggaraan kekuasaan ada pada tangan rakyat. Yang ketiga, dalam pandangan terhadap hakikat negara, autokrasi modern dianggap sebagai suatu kekuasaan yang mempunyai dasar hidup serta kehidupan, yaitu mempunyai kepentingan dan kepribadian sendiri. Sedangkan dalam demokrasi modern, individu mempunyai peran pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentausaan negaranya. Di sisi lain juga, rakyat memiliki kendali penentuan wakil secara penuh. Yang keempat, yaitu yang terakhir, dilihat dari pandangan terhadap Badan Perwakilan Rakyat, kekuasaan dalam negara autokrasi modern berada pada badan eksekutif. Sedangkan dalam demokrasi modern, Badan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan yang nyata, yaitu kekuasaan perundang-undangan. Contoh negara autokrasi modern yaitu fasisme Italia, nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet.